Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok G akan mempresentasikan materi perusahaan dagang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anggita Faradila dengan NPM 254. Saya Dede Vira Veronica dengan NPM 061. Perkenalkan, nama Eka Fatimatul Zahro dengan NPM 396. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM 412. Pertama-tama, perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentukannya. Yang dapat digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain yaitu adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, plaza, pusat belanja, dan lain-lain. Perusahaan dagang sendiri merupakan sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Jenis perusahaan ini membeli produk dari pihak produsen atau distributor dan kemudian menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri dari perusahaan dagang sendiri ada 4. Yang pertama yaitu adalah kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi. Jadi perusahaan ini tidak melakukan pengolahan atau mengubah dari bentukan produk yang dia jual. Yang kedua yaitu adalah pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Dan yang ketiga adalah harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya, transaksi perusahaan dagang. Nah, transaksi perusahaan dagang sendiri ini dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama yaitu ada sistem periodik dan sistem perpetual. Dan sistem periodik ini tuh merupakan eh, sistem yang catatannya tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, sistem ini merupakan eh, menyediakan sebuah daftar persediaan yang terjadi. Yang dimaksud adalah persediaan fisik. Yang kedua ada sistem perpetual. Nah, di sistem perpetual ini setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang terkait. Jadi, jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau dengan cara perpetual. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode periodik dan perpetual. Yang pertama ada FIFO atau first in, first out, yang dimana metode ini adalah metode penilaian barang, di mana persediaan barang yang pertama kali masuk, yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali juga. Metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi tinggi, seperti contohnya bahan-bahan pokok. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out, yang dimana metode ini adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Lalu yang terakhir ada metode average, yaitu metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Next. Selanjutnya ada contoh beberapa perusahaan dagang di Indonesia. Yang pertama ada Transmart, S Hardware, Lion Superindo, Supermarket Hero, Matahari Ramayana, Supraboga Lestari, Indomarko Prismatama, Alvaria Trijaya, Tifon Mobile Indonesia, Asia Natural Resource, Bestolindo, Pionir, Era Jaya, dan Akbar Indomakmur. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh cara pengerjaan perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual dengan metode average. Pertama, saya akan memberikan contoh cara pengerjaan untuk mencari nilai persediaan akhir perusahaan dagang sukses selalu. Pertama adalah
Kita baca dulu pada tanggal 1 Juli, persediaan awal yaitu sebesar 500 unit dengan harga 9.000. Kita masukkan pada kolom persediaan, yaitu 500 dengan harga 9.000. Totalnya adalah 4.500.000. Kemudian pada tanggal 3 Juli, terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000. 300 unit dengan harga 10.000. Maka totalnya adalah 3 juta. Kemudian pada tanggal 7 Juli, maaf. Kemudian di kolom persediaan pada unit 500 unit ditambah dengan 300 yaitu 800. Kemudian total pada 4.500.000 ini ditambah dengan 3 juta adalah 7.500.000. Untuk mencari harga rata-rata, 7.500.000 ini dibagi dengan 800, yaitu adalah 9.375. Kemudian kita baca lagi pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan sebesar 400 unit dengan harga 15.000. Kita keluarkan dari 800 unit yang ada di persediaan sebesar 400 dengan harga rata-rata yang sudah kita dapati tadi sebesar 9.375. Totalnya adalah 3.750.000. Maka sisa dari persediaan tadi adalah 800 dikurangi dengan pembelian tadi sebesar penjualan tadi yaitu 400 dengan harga per unit tadi 9.375, maka totalnya adalah 3.750.000. Kemudian pada tanggal 8 Juli kita lihat lagi ada penjualan sebesar 100 unit. Maka kita ambil dari persediaan 400 unit tadi, kita keluarkan 100, harganya 9.375, maka totalnya adalah 937.500. Sisa persediaan ini adalah 400 dikurangi dengan 100 yaitu 300 dengan harga rata-rata yang sama yaitu sebesar 9.375, ditotalkan hasilnya adalah 2.812.500. Kemudian pada tanggal 15 Juli terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 12.000. Kita kalikan yaitu hasilnya adalah 3.600.000. Pada kolom persediaan kita tambah yaitu 300 dengan 600, hasilnya adalah 600. Kemudian total 2.812.500 ini ditambahkan dengan 3.600, hasilnya adalah 6.412.500. Untuk mencari harga rata-rata ini maka dibagi seperti yang di awal, yaitu total ini dibagi dengan unit sebesar 600, maka kita ketemu
Hasil rata-rata terbaru yaitu 10.688. Kemudian pada tanggal 16 Juli terjadi retur pembelian. Retur pembelian ini berarti berkurang sebesar 100. Kemudian dengan harga 12.000 kita kalikan menjadi 1.200.000. Maka pada kolom persediaan ini kita kurangi 600 dikurang dengan 100 tadi karena dari retur pembelian. Kita hasilnya adalah 500. Kemudian 6.412.500 dikurangi dengan 1.200.000. Hasilnya adalah 5.112.500. 5.212.500 ini dibagikan dengan 500 untuk mendapatkan hasil rata-rata terbaru, yaitu sebesar 10.425. Kemudian, pada tanggal 20 Juli terjadi penjualan sebesar 300 unit. Nah, dari kolom persediaan 500 ini kita keluarkan sebesar 300. Kemudian dengan harga rata-rata terbaru tadi sebesar 10.425, maka totalnya adalah 3.127.500. Di sini jangan lupa untuk dikurang, karena persediaan sisa yang dari 500 dengan 300 ini adalah sebesar 200. Kemudian, harga rata-rata terbaru tadi yaitu sebesar 10.425 dikalikan hasilnya adalah 2.085.000. Kemudian pada tanggal 21 Juli terjadi retur penjualan sebesar 100 unit. Maka dikurang. Menggunakan harga rata-rata terbaru yang sudah kita dapat tadi, yaitu sebesar 10.425 dikalikan, hasilnya adalah 1.042.500. Karena di sini keterangannya yaitu retur penjualan, maka pengembalian dari konsumen, maka di sini persediaannya bertambah sebesar 300. Dengan harga rata-rata yang sama yaitu 10.425, maka dikalikan yaitu hasilnya 3.127.500. Yang terakhir tanggal 30 Juli terjadi penjualan sebesar 200 unit. Keluarkan dari persediaan ini yaitu sebesar 200 dengan harga rata-rata 10.425 dikalikan yaitu hasilnya 2.085.000. Maka sisa persediaan akhir kita adalah sebesar 100 unit dengan harga rata-rata 10.425 dikalikan menjadi 1.042.500. Maka kita totalkan dari unit pembelian, hasilnya adalah 500. Kemudian pembelian bersih sebesar 5.400.000. Unit penjualan sebesar 900. Kemudian total penjualan bersih sebesar
8.857.500 dan persediaan akhir kita sebesar 100 dengan harga rata-rata 10.425 dan totalnya adalah 1.042.500. Ini adalah nilai persediaan akhir dari metode average. Selanjutnya adalah menghitung HPP. Persediaan barang dagang awal yaitu adalah 4.500.000. Kemudian pembelian bersih. Pembelian bersih sudah kita dapati tadi adalah 5.400.000. Maka totalnya adalah 9.900.000. Kemudian persediaan barang dagang akhir yaitu 1.042.500. Kita kurangi yaitu kita temui hasil HPP-nya adalah 8.857.500. Ini adalah cara menghitung HPP, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Terakhir adalah cara menghitung laba kotor. Rumus laba kotor adalah penjualan bersih dikurang HPP. Nah, penjualan bersih di sini kita lihat lagi dari tabel yang ada di awal. 400 unit dikali dengan 15.000 adalah 6 juta. Kemudian ditambah dengan penjualan pada tanggal 8 Juli yaitu 100 unit dikali 15.000 yaitu 1.500.000. Kemudian ditambah pada penjualan tanggal 20 Juli yaitu 300 dikali 18.000 yaitu sebesar 5.400.000. Kemudian retur penjualan 100 unit dikali dengan 18.000 yaitu 1.800.000 dan ditambah dengan penjualan pada tanggal 30 Juli yaitu 200 unit dikali 20.000 yaitu 4 juta. Maka kita temui hasilnya adalah 15.100.000. HPP yang sudah kita dapat adalah 8.857.500. Maka laba kotor yang kita dapat adalah 6.242.500. Ini adalah cara kita menghitung nilai persediaan akhir perusahaan dagang, menghitung HPP dan laba kotor menggunakan metode average dengan sistem perpetual. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh Eka tentang sistem periodik. Di sini saya akan menjelaskan metode periodik dengan metode FIFO. Contohnya, berikut ini adalah data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan dagang ceria selama Mei 2024 dengan data tersebut. Pernyataannya, jika pada tanggal 31 Mei 2024 nilai persediaan akhir sebanyak 350 unit, maka hitunglah besarnya nilai persediaan barang dagang akhir dengan metode FIFO periodik dan harga pokok penjualannya. Dan datanya sudah ditaruh di sini, kemudian kita jumlah data unit ini. Hasilnya 550. Kemudian kita total 500 unit dikali 9.000. Kemudian kita total semuanya. Kemudian kita jumlah. Hasilnya 16.900. Kemudian persediaan akhirnya 350. Dari hasil unit 1.550 ini dikurangi 350, maka barang yang dagang yang telah dijual sebanyak 1.200. Kemudian kalau dengan metode view periodik, yang pertama kali dijual adalah persediaan awal 500, ini habis.
Kemudian yang 300 ini juga habis. Pembelian pada tanggal 10 Mei ini juga habis, sisanya 100 karena peraturan ini. Kemudian 300 ini habis, tinggal 100. Jadi yang tersisa pembelian tanggal 24, sisa 100. Kemudian ini tetap sama yang tanggal 29 Mei 2024 dengan 250 unit. Harganya tetap kemudian ini di jumlah 100 dikali 2.500 hasilnya 1.250.000. Kemudian yang 250 dikali 13.000 hasilnya 3.250.000 dengan totalnya 4.500.000. Kemudian kita cari harga pokok penjualan dengan rumus persediaan barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir, atau yang lebih mudahnya barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir. Kan sudah di total itu yang di atas, tinggal dipindah. Barang tersedia untuk dijual itu 16.900.000. Kemudian persediaan barang akhir 4.500.000. Kemudian di total dan hasilnya 12.400.000. Eh, Begitu cara mencari metode FIFO periodik. Sekian dari kelompok G, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.